Masih orang banget. Oh. Stop. Bisa lagi. Asli. Gigi artinya apa? Klik. Pak. Ya tapi kan kamu yang ngasih markisanya Pur. Dramatis. Pur, jangan dimatik. Masya Allah Pur. Ya, itu ya. Dapat si Pur markisanya dibagi-bagi. Boleh dari Pur dibagi-bagi. Boleh pakai Mas Fendi, terus Pak Aris, sisanya gue kasih Deno. Saya, ya tadi gue udah bilang, sisanya gue kasih Deno. Jadi, sebaik-baiknya jangan salahkan terbuka pada aku. Dan sekarang, kebaikan kurma dengan energi kurma lengkap kandungan nutrisinya dan memberikan ekstra energi saat berpuasa. Yang kuat puasanya. Pasal tadi, satu lagi. Nih. Kondisikan.
Oke ya, baik, kita mulai untuk perkuliahan pada malam ini. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rizkania, Mas Firnanda, Mbak Yunia, Mbak Zahrotun, dan Mas Adi Setiawan. Oke, ambil nunggu yang lain untuk gabung ya, kita mulai aja dulu. Dengar ya suara saya ya. Oke, baik. Kita akan mulai untuk perkuliahan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi pada perkuliahan malam ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada minggu lalu, yaitu terkait dengan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Ya. Jadi untuk merefresh kembali dari apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu, bahwasanya di dalam perhitungan harga pokok suatu produk di sini ada dikenal dua metode. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan dan yang kedua adalah metode harga pokok proses. Nah, untuk harga pokok pesanan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan diskusi kita untuk malam ini adalah metode harga pokok proses. Jadi sebagai gambaran bahwasannya metode harga pokok proses ini merupakan salah satu metode di dalam penentuan harga pokok suatu produk, di mana di dalam penentuan harga pokok produk ini karakteristik di dalam proses produksi ini dilakukan secara terus-menerus ya, jadi berbeda. Makanya kemarin ada beberapa perbedaan yang membedakan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Oke, baik. Sekarang langsung saja di sini kita bisa melihat langsung ke pembahasan tentang bagaimana untuk perhitungan harga pokok proses itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang perhitungan harga pokok proses, di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Di mana di sini ya, yang pertama, poin yang pertama adalah kita bisa mengasumsikan bahwasannya di dalam proses perhitungan harga pokok proses atau harga pokok produk yang diolah ini melalui satu departemen. Ini yang pertama, di mana kalau di dalam proses produksi atau di dalam proses produksi ini melalui satu departemen, maka nanti di sini ada dua kemungkinan. Pertama, pada awal periode di sini diasumsikan tidak ada persediaan barang dalam proses. Dalam artian ketika proses produksi dimulai pada awal periode, di sini tidak ada persediaan awal dari periode sebelumnya yang memang belum selesai diproses. Sebagai contoh, misalkan sekarang kita masuk di periode bulan April. Nah, sebelumnya yaitu bulan Maret, ini memang tidak ada persediaan barang dalam proses. Jadi diartikan proses produksi yang terjadi pada bulan Maret itu semua sudah selesai dikerjakan pada bulan Maret. Sehingga pada bulan April masuk ke proses produksi ini merupakan proses produksi awal dan tidak terdapat persediaan barang dalam proses. Ini asumsi yang pertama. Kemudian untuk asumsi yang kedua ini adalah pada awal periode terdapat persediaan barang dalam proses. Ini berarti di sini menunjukkan bahwasannya untuk periode sebelumnya, jadi kalau tadi contohnya adalah untuk periode Maret sekarang,
di mana periode sebelumnya yaitu periode bulan Maret ini dalam proses produksi yang terjadi pada bulan Maret ini ada persediaan barang yang memang masih dalam proses atau persediaan barang yang sampai dengan akhir periode itu tidak bisa diselesaikan. Sehingga di situ proses penyelesaiannya bisa dilakukan untuk periode berikutnya. Jadi menyambung ke periode April. Nah, ini gambarannya. Nah, ketika di dalam proses produksi pada awal periode di sini ada persediaan barang dalam proses, maka di situ nanti di dalam penerapannya menggunakan metode harga pokok rata-rata, ya, atau bisa juga menggunakan metode FIFO, first in, first out di dalam pengelolaan persediaan untuk barang dalam proses yang ada. Nah, ini yang pertama, di dalam proses perhitungan harga pokok proses yang terjadi pada perusahaan yang dalam proses produksi itu hanya melalui satu departemen. Nah, kemudian di samping proses produksi ini melalui satu departemen, bisa juga di dalam proses produksi ini bisa melalui lebih dari satu departemen. Jadi satu departemen ini bisa kita asumsikan lebih dari satu bagian. Jadi kalau misalkan saja di dalam perusahaan otomotif, misalkan di situ ada bagian yang membuat bodi kendaraannya, kemudian ada bagian yang membuat mesin, merakit mesin, kemudian ada bagian yang finishing. Nah, ini berarti di dalam proses produksi itu melalui beberapa tahapan atau lebih dari satu departemen. Nah, ini. Nah, kalau di dalam proses produksi di sini, di dalam pengolahannya menggunakan di dalam prosesnya lebih dari satu departemen, maka di sini perhitungan dengan perhitungan adanya persediaan barang dalam proses pada awal periode. Nah, ini. Jadi di sini tentunya diasumsikan karena ada lebih dari satu departemen, maka ini kan prosesnya sambung menyambung. Dari departemen 1, proses produksi selesai, masuk ke departemen 2, masuk departemen 2 ke departemen 3 dan seterusnya. Nah, maka di sini tentunya ada persediaan barang dalam proses pada awal periode ketika masuk ke departemen berikutnya. Ini juga sama nanti di dalam proses perhitungan persediaan, ya, berapa harga pokoknya, ini nanti bisa menggunakan metode harga pokok rata-rata atau bisa juga menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKV. Tapi di sini memang kita populernya menggunakan metode FIFO, ya, first in first out. Nah, oke, baik. Ini gambaran awal tentang dua kemungkinan yang terjadi di dalam proses perhitungan harga pokok proses, ya. Jadi melalui satu departemen dan lebih dari satu departemen. Nah, selanjutnya di sini untuk harga pokok persatuan produk dalam metode harga pokok proses ini dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi selama satu periode. Nah, ini. Jadi memang kalau kita melakukan proses perhitungan harga pokok proses, ini di dalam perhitungannya itu dilakukan secara periodisasi. Dalam artian harga pokok suatu produk ini akan ditentukan dalam satu periode, di mana seluruh biaya produksi dikumpulkan, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Mungkin di depan sudah, kemarin ya, sudah sempat kita ilustrasikan. Nah, untuk dapat menghitung harga pokok, jadi untuk dapat menghitung harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dalam satu periode, ini nanti diperlukan data mengenai jumlah biaya produksi dan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Ini hal yang memang sifatnya mutlak. Jadi informasi data mengenai total biaya produksi dalam periode yang bersangkutan dan juga jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, tentunya di situ tidak ada masalah untuk menentukan jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode. Karena memang sifatnya kita tinggal bagi aja. Kalau informasi total biaya produksi sudah kita ketahui,
output produk jadi yang dihasilkan dalam satu periode sudah diketahui, maka kita tinggal membagi sehingga di situ kita bisa mendapatkan harga pokok produk per unitnya. Nah ini. Tapi tentunya di sini ada masalah, ya, kesulitannya akan timbul dalam hal penentuan jumlah satuan produk yang dihasilkan, sebab di dalam proses produksi dalam satu periode ini belum tentu proses produksi itu bisa diselesaikan secara keseluruhan. Ya ini. Jadi ini yang kadang menimbulkan masalah, terjadi masalah itu adalah ketika dalam proses produksi selama satu periode itu ternyata ada persediaan produk yang memang sudah jadi dan ada juga persediaan produk yang memang belum selesai atau masih dalam proses. Nah ini. Kalau untuk produk yang sudah jadi, ini tentunya tidak masalah, ya. Tetapi untuk produk yang belum selesai ini, kemudian proses produksi dilanjutkan pada periode berikutnya. Nah, ini tentunya adalah berkaitan dengan pembebanan biaya, itu tentunya pada periode yang bersangkutan. Nah, maka dari itu, ini di dalam pelaksanaan proses produksi, ini ya, itu nanti kita bisa menggunakan istilah yang namanya unit equivalent ya untuk pengakuan daripada unit produk yang memang dihasilkan. Ini tentunya didasarkan atas penyerapan biaya produksi. Karena bagaimanapun juga ya di dalam proses produksi tadi ada dua kemungkinan dalam satu periode, produk selesai dikerjakan dan produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, untuk produk yang selesai dikerjakan sampai dengan akhir periode, ini bisa diasumsikan bahwasanya produk tersebut itu sudah menyerap biaya produksi 100%. Jadi kalau di dalam proses produksi, untuk produk-produk yang selesai, itu adalah diasumsikan produk ini sudah menyerap seluruh biaya produksi. Ya. Sedangkan kalau untuk produk yang belum selesai, ini berarti di dalam penyerapan biaya produksi ini belum mencapai 100%. Ya. Kita tahu bahwasanya di dalam biaya produksi itu ada beberapa komponen ya, 3 komponen dalam biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi bisa jadi kalau untuk produk yang belum selesai, ya itu ternyata di dalam penyerapan biaya bahan baku mungkin sudah 100%, tetapi tenaga kerja ternyata belum 100%. Atau mungkin biaya overhead ternyata belum 100%. Nah ini, maka di sini nanti kita bisa menyelesaikannya dengan pendekatan yang disebut dengan unit equivalent. Jadi produk yang selesai, produk jadi yang selesai diproses adalah produk yang pada akhir periode, ini ada juga produk yang belum selesai ya. Ini sebutannya. Jadi agar biaya produksi yang terjadi selama satu periode atau periode tertentu, ini dapat dibagikan sama rata-rata kepada produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Maka produk yang dihasilkan pada periode itu seluruhnya harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah ini yang perlu Anda garis bawahi. Bahwasanya memang di dalam akuntansi, baik pendapatan maupun biaya, ini memang pengakuannya itu dilakukan terjadi pada periode yang bersangkutan. Maka dari itu di sini biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu itu tentunya nanti dapat dibagikan. Oke, kemudian di sini artinya dinyatakan dengan jumlah satuan produk jadi yang harga pokoknya setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan atau di sini biasa disebut dengan unit equivalent. Nah, jadi ini tadi ya, jadi ada istilah yang disebut dengan unit equivalent. Ini merupakan istilah yang menyatakan bahwasanya jumlah satuan produk jadi yang harga pokoknya setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Oke, baik.
Oke, mungkin ada yang bisa bantu itu. Temennya ada yang belum muncul suaranya. Mas siapa ini? Mas Samsudin atau Mas siapa ini yang belum kedengaran suaranya? Atau Mbak Nani? Yang baru bergabung tadi ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya sambil jalan, nanti mungkin kita untuk selanjutnya nanti di sini video ini akan saya share juga di Siakat, itu sebagai absensi nanti ya. Jadi nanti diharuskan setiap mahasiswa itu bisa melakukan absensi di Siakat, tapi nanti ini proses ya, video saya upload dulu ke YouTube, baru nanti bisa linknya saya tampilkan di Siakat. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu di sini untuk perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi dari produk jadi ini yang selesai diproses, unit ekuivalen produk yang dihasilkan ya. Ini oleh setiap unsur biaya produksi adalah sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Sebab produk tersebut sudah dalam ukuran selesai. Nah ini. Jadi ini untuk unit ekuivalen atas produk-produk yang memang sudah selesai diproses. Ya. Jadi unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi itu sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Jadi kalau misalkan saja contoh pada periode bulan April misalkan, di sini awal periode masuk ke proses produksi sebanyak 100 unit misalkan saja. Nah kemudian dilakukan proses produksi sampai dengan akhir periode akhir April. Di sini ternyata produk yang selesai dikerjakan 75 unit. Jadi dari 100 unit yang selesai dikerjakan adalah 100 unit. Nah, maka di situ tentunya untuk unit ekuivalen untuk produk yang selesai yaitu sebanyak 75 unit itu sama artinya 75 unit ini merupakan jumlah dari unit ekuivalennya. Jadi biaya-biaya produksinya karena memang sudah menyerap 100%. Nah, sedangkan untuk yang ini, produk pada akhir periode yang masih belum selesai diproses, ini untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan setiap unsur biaya produksi, ini adalah jumlah satuan produk jadi yang biaya produksinya itu setara dengan biaya produksi yang telah diserap. Nah ini yang Anda perlu garis bawahi. Jadi jumlah satuan produk jadi yang biaya produksinya itu setara dengan biaya produksi yang telah diserap oleh produk yang masih dalam proses. Jadi di depan tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasannya ukuran produk selesai itu dinyatakan selesai kalau penyerapan biaya produksi seluruh unsur biaya produksi sudah 100%. Sedangkan kalau untuk produk yang masih dalam proses, ini penyerapan biaya produksi itu belum mencapai 100%. Nah, maka dari itu nanti di sini kita bisa melihat ya biaya produksi itu setara dengan biaya produksi yang telah diserap. Jadi ini biasanya nanti dicatatkan dalam persentase berapa persen produk yang memang sudah menggunakan biaya tersebut. Jadi misalkan saja contoh di dalam penyerapan biaya produksi untuk bahan baku misalkan sudah 100%. Kemudian bahan penolong sudah 100%. Tenaga kerja ternyata di situ baru 80%. Kemudian untuk BOP-nya ternyata juga mungkin 70%. Nah, maka di situ nanti untuk unit ekuivalennya ya setara dengan persentase tadi 80% untuk biaya tenaga kerja dan untuk 70% itu untuk biaya overhead. Oke, baik. Nah, ini untuk lebih jelasnya bagaimana untuk perhitungan daripada unit ekuivalen. Ini Anda bisa lihat pada contoh ilustrasi yang akan kita diskusikan atau kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini data produksi suatu perusahaan pabrik selama bulan Juli 2004 ini adalah sebagai berikut.
Jadi ini diasumsikan tidak ada persediaan barang dalam proses ya pada awal periode. Jadi di sini berarti semua proses produksi tidak ini ya di akhir awal periode tidak menyisakan proses produksi dari periode sebelumnya. Itu. Kemudian produk masuk proses selama bulan Juli 2004 ini sebanyak 2000 unit. Nah ini. Jadi ini pada bulan Juli 2004 awal periode masuk ke proses produksi itu 2000 unit. Nah, kemudian sampai dengan akhir periode di sini ternyata untuk produk jadi yang selesai diproses itu hanya 1.600 unit. Ini. Padahal tadi awal periode masuk 2.000 unit, tapi akhir periode yang selesai ya diproses itu hanya 1.600 unit. Berarti di sini kita bisa melihat selisih ya bahwasanya ada 400 unit produk yang memang belum selesai dikerjakan. Nah, kemudian di sini untuk barang yang tadi 400 ini adalah merupakan barang dalam proses pada akhir periode. Ini ternyata untuk tingkat penyelesaiannya, biaya bahan baku ini tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Nah ini. Berarti untuk penggunaan bahan baku seluruh unsur biaya bahan baku ini sudah masuk ke proses produksi. Jadi maksudnya ya misalkan bahan bakunya ada kalau perusahaan konveksi misalkan kainnya sudah masuk 100% atau bahan penolongnya sudah masuk 100%. Nah ini berarti itu adalah untuk tingkat penyelesaian untuk bahan baku. Nah kemudian di sini untuk biaya konversi itu 25%. Nah berarti untuk biaya konversi ini merupakan biaya unsur biaya produksi selain bahan baku. Dalam hal ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Ini sebanyak 25% ini untuk biaya konversi. Diistilahkan seperti itu. Nah, oke baik. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana untuk perhitungan daripada contoh ilustrasi yang ada di atas tadi ya. Jadi produk jadi ini adalah sebanyak 1.600 unit. Nah, kemudian di sini untuk produk dalam proses sampai dengan akhir periode ini adalah sebanyak 400 unit ya. Jadi tadi kita bisa peroleh karena memang awal periode masuk sebanyak 2.000 unit, kemudian yang jadi adalah 1.600, berarti di sini yang belum jadi adalah 400 unit. Nah, atau ini kalau dalam proses perhitungan sederhana, tetapi kalau kita di sini menggunakan perhitungan lebih yang dengan alternatif yang lain, ini atau disingkat dengan perhitungan ini, unit ekuivalen produk dikurangi dengan biaya bahan baku. Jadi ini 1.600 ini adalah untuk produk jadi, dikalikan dengan 100 ini adalah untuk bahan baku yang memang sudah menyerap 100%, dikalikan dengan 400, jadi ini sama dengan 2.000 maaf. Jadi saya kira sama lah. Oke baik. Nah kita bisa langsung aja untuk perhitungan unit ekuivalen, Anda bisa lihat di bawah ini ya. Jadi untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh masing-masing unsur biaya produksi ini sebagai berikut. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi, perlu Anda tekankan ya bahwasanya unit ekuivalen produk itu didasarkan atas masing-masing unsur biaya produksi. Jadi unsur-unsur biaya produksi itu mencakup apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, sehingga di sini nanti di dalam perhitungan untuk unit ekuivalen, kita bisa mulai untuk unsur biaya produksi yang pertama adalah bahan baku. Di sini untuk unit ekuivalennya 1.600 ini adalah untuk produk yang selesai dikerjakan. Kemudian ditambah dengan 100% dikalikan dengan 400. Nah, 400 ini adalah untuk produk yang masih dalam proses. Sedangkan 100% ini adalah menunjukkan bahwasannya untuk unsur biaya produksi bahan baku ini sudah diserap seluruhnya atau terserap secara keseluruhan ya di sini diartikan 100%.
Nah, sehingga di situ kalau kita lihat, ya, jadi di sini kita bisa lihat unit ekuivalennya itu sama dengan 2000 unit. Nah, ini untuk bahan bakunya. Kemudian, ya, di samping bahan baku untuk unit ekuivalen yang lain adalah BTK atau biaya tenaga kerja. Nah, BTK tadi biaya konversinya 25%. Jadi ini 1.600 sama, ini adalah untuk produk yang selesai dikerjakan, kemudian ditambah dengan 400, ini adalah produk yang belum selesai, dikalikan dengan biaya konversi dengan persentase 25%. Nah, sehingga diperoleh yaitu 1.700 unit. Ini adalah untuk unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Kemudian untuk unit ekuivalen daripada BOP juga demikian sama, karena biaya konversinya sama yaitu 25, BOP-nya di sini untuk biaya unit ekuivalennya itu sama dengan unit ekuivalen daripada BTK. Karena memang di situ persentase daripada biaya konversinya sama yaitu masing-masing 25%. Oke. Dari sini tampak bahwasannya unit ekuivalen ini didasarkan atas masing-masing unsur biaya produksi. Jadi untuk unit ekuivalen biaya bahan baku 2000 unit. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja 1.700. Unit ekuivalen BOP adalah 1.700 unit. Oke, baik. Itu gambaran tentang proses perhitungan unit ekuivalen. Nah, ini adalah penjelasan tentang tadi ya, pembahasan soal perhitungan daripada unit ekuivalennya. Oke, saya kira mungkin bisa dipahami terkait dengan perhitungan yang ada ini. Ya, ini karena belum ada informasi biaya, maka hanya sampai pada proses perhitungan unit ekuivalen. Tetapi nanti di sini kalau kita melihat pada contoh yang lain ini, ya. Ini tadi masih sama ya untuk membahas yang tadi. Ini berkaitan dengan nah ini tadi ya sama ya tadi ya hasilnya ya. Oke, perhitungan harga pokok per unit. Oke, baik. Nah, ini langsung saja ini kita masuk ke contoh yang kedua. Mungkin Anda bisa menyimak lebih lagi ya untuk contoh yang kedua di sini. Jadi ini contoh yang kedua ini, saya kira informasinya lebih lengkap sehingga nanti kita bisa melakukan proses perhitungan lebih lanjut ya. Contoh dari PT Kenari Makmur ini memproduksi satu jenis barang melalui satu departemen produksi. Nah, dari kegiatan selama bulan Januari 2004, ini data produksi diperoleh sebagai berikut. Produksi masuk proses pada awal bulan Januari ini sebesar 1.800 unit. Jadi pada awal periode bulan Januari masuk 1.800. Nah, kemudian produk yang selesai dikerjakan pada bulan Januari dan ditransfer ke gudang produk jadi adalah 1.500. Maka tentunya di sini kita bisa langsung ya memperhitungkan berapa produk yang masih dalam proses, yaitu 1.800 dikurangi 1.500. Jadi ada 300 unit produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, sehingga di sini kita lihat produk dalam proses akhir periode ini tingkat penyelesaiannya ini biaya bahan baku dan biaya penolong itu sudah 100%, sedangkan biaya konversinya 60% itu 300 unit. Jadi biaya konversi di sini adalah biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Nah, kemudian di sini untuk informasi biaya yang terjadi selama bulan Januari, ini kita bisa lihat bahan bakunya 4.500.000, bahan penolongnya 900, tenaga kerjanya 3.360.000, biaya overhead pabriknya adalah 1.680.000. Nah, ini merupakan biaya produksi yang terjadi selama bulan Januari. Oke.
Nah, kita bisa lihat ini adalah untuk perhitungannya. Jadi dari data di atas unit ekuivalen produk yang dihasilkan, ini kita lihat ya. Pertama kita menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu. Untuk jumlah satuan produk yang dihasilkan atau unit ekuivalen untuk biaya bahan baku 1.500 ini adalah untuk produk yang selesai dikerjakan. Kemudian di situ ditambah dengan 300 ini adalah produk yang belum selesai, dikalikan dengan 100%. 100% ini karena biaya bahan baku dalam proses produksi sudah diserap 100%. Maka unit ekuivalennya itu sama dengan 1.800 sesuai dengan unit yang ini diproduksi ya. Kemudian bahan penolong juga sama. Di sini karena dalam penyerapan biaya sudah mencapai 100%, maka ini 1.500 ditambah dengan 300 ditambah dengan dikalikan 100%. Sedangkan untuk BTK, biaya tenaga kerja dan BOP, karena ini tingkat penyelesaian atau tingkat penyerapan biayanya baru 60%, maka ini untuk produk yang belum selesai yaitu 300 unit dikalikan dengan 60%. Sehingga masing-masing sama ya hasilnya yaitu 1.680. Nah, ini untuk menghitung unit ekuivalennya itu. Nah, kalau unit ekuivalen ini sudah kita peroleh, maka untuk selanjutnya kita bisa menghitung biaya per unit. Untuk biaya per unit ini adalah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi unit ekuivalen yang kita hasilkan di sini itu nanti sebagai pembagi dari biaya produksi. Nah, biaya produksi itu kita peroleh dari atas ini, belumnya ini. Ya, ini adalah biaya produksinya. Jadi di sini kembali untuk biaya per unitnya, untuk biaya bahan baku, ini biaya produksinya 4.500.000 dibagi dengan 1.800. 4.500.000 ini adalah total biaya produksi untuk bahan baku yang terjadi pada bulan Januari dibagi dengan 1.800 ini adalah unit ekuivalennya. Jadi sama dengan 2.500 ini untuk biaya per unit untuk bahan baku. Kemudian untuk biaya bahan penolong ini sama ya, 900 ini adalah untuk biaya produksinya dibagi dengan 1.800. Maka di sini sama dengan 500. Kemudian untuk BTK-nya ini 3.360 bagi 1.680. Ini untuk unit ekuivalennya ya. Ini sama dengan 2.000. BOP-nya adalah 1.680 bagi 1.680. Sehingga untuk total biaya per unitnya adalah 6.000. Nah, jadi di sini urutannya seperti itu ya. Pertama kita menghitung unit ekuivalennya untuk masing-masing unsur biaya produksi. Setelah itu kita menghitung biaya per unitnya, ya, di mana rumusnya adalah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen, sehingga nanti di situ ada total biaya per unitnya. Nah, selanjutnya baru kita menghitung harga pokok produk untuk yang produk jadi. Jadi untuk harga pokok produk yang jadi di sini karena produk yang selesai dikerjakan adalah 1.500, maka 1.500 dikalikan dengan 6.000. 6.000 ini adalah total biaya per unitnya. Jadi sama dengan 9 juta. Kemudian untuk biaya yang masih dalam proses, ini harga pokok produk dalam proses. Ini untuk bahan baku, ini 100% dikalikan dengan 300, dikalikan dengan 2.500. Jadi 100% ini karena bahan baku sudah menyerap 100%, 300 ini karena untuk proses proses produksi di sini ada 300 unit barang yang belum selesai dikerjakan. Sedangkan untuk 2.500 itu adalah merupakan ini biaya per unitnya. Ini ya. Ini kita peroleh dari sini nih. Ini 2.500 ini adalah biaya per unit. Jadi nanti untuk bahan baku 2.500, BPP bahan penolong 500, 2.000 dan 1.000. Nah, makanya ini kita bisa menghitung yang BTP ini 500, yang BTK 2.000, yang BOP 1.000 maaf. Sehingga di sini kita bisa melihat untuk jumlah daripada harga pokok dalam proses sampai dengan akhir periode itu adalah 1.440. Nah, maka dari sini
kita bisa menentukan untuk jumlah biaya produksi yang terjadi selama bulan Januari itu adalah 10.440. 9 juta dari harga pokok produk jadi, 1.440 itu dari harga pokok yang masih dalam proses. Oke. Jadi itu gambarannya bagaimana untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses, ya. Jadi di sini Anda perlu saya tekankan lagi bahwasannya karena di dalam proses perhitungan harga pokok proses itu dilakukan secara periodisasi, dalam artian setiap periode baru ditentukan berapa harga pokoknya, maka tentunya di sini untuk menghitungnya adalah total biaya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Ya, ini. Tetapi karena memang dalam satu periode ini biasanya ada produk yang belum selesai dikerjakan, maka di sini kita perlu ya membuat ya penyetaraan, istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini membuat penyetaraan dalam artian produk yang belum selesai itu harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, itu yang disebut dengan unit ekuivalen. Oke, baik. Oke, baik, karena ini waktu memang sudah terbatas, ini tinggal kurang dari 1 menit. Saya kira nanti diskusinya bisa kita lanjutkan ke siakat, ya, tanya jawabnya kalau mungkin ada yang kurang jelas. Sedangkan untuk materi sudah saya share di minggu lalu ya, sehingga di sini nanti saya share untuk videonya, ya, saya share untuk videonya. Dan jangan lupa nanti untuk absensinya melalui siakat, Anda bisa absen kalau ini